Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu mohon maaf tidak bisa mempersamai untuk hari ini. Tapi kita sudah punya agenda pada pertemuan lalu saat praktikum bahwa setelahnya itu akan ada proses pelaporan hasil praktikum. Rencananya itu akan dilaksanakan secara lisan, namun karena satu dan lain hal, jadi untuk sementara dibuat papernya saja dulu. Next, lain kali pasti akan ada perbincangan mengenai hasil praktikum kalian. Nah, papernya bentuknya seperti apa? Itu seperti biasa saja, seperti yang sudah sering kalian buat. Bahkan kalau tidak salah untuk percobaan ini, hal seperti ini pun sudah kalian buat gitu ya. Hanya masih bersifat persiapan untuk praktek. Nah, yang sekarang buat, paper yang kalian buat sekarang ini benar-benar hasil dari pekerjaan kalian kemarin. Di mana Bu dibuatnya? Dibuatnya di buku tulis saja. Buku tulis salah satu anggota kelompok kalian, mau di buku ketua atau yang lainnya. Atau Bu saya mau ditulis saja semuanya mau nulis biar nanti buat menghafal, silakan, tidak apa-apa. Hanya yang dilaporkan ke Ibu itu hanya satu saja. Nah, apa kira-kira step-stepnya Bu? Step-stepnya seperti ini. Ingat ya, ini mengacu pada hasil percobaan kalian. Pertama, judul percobaannya itu apa? Kemudian tanggal percobaannya kapan? Kemudian tujuan percobaannya jelas kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Ini dasar teori. Dasar teori di sini tidak usah terlalu panjang. Itu hanya berisi teori yang menunjang pekerjaan kalian, yang membantu kalian dalam mengerjakan praktikum. Misalnya, kalian kemarin menguji larutan garam, cuka gitu ya dan lain sebagainya. Nah, teori yang diperlukan sama kalian kan garam itu apakah larutan elektrolit atau non elektrolit gitu kan. Nah, dituliskan di sini bahwa secara teori garam itu bla 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 bla. Kemudian cuka secara teori bla 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 bla. Kemudian secara teori garam kalau diuji dengan alat uji elektrolit itu akan begini-begini. Misalnya lampunya akan bagaimana, apakah terang, apakah redup, apa tidak menyala. Kemudian gelembungnya juga apakah akan terbentuk gelembung, apakah gelembungnya banyak, apakah gelembungnya sedikit atau sama sekali tidak ada gelembung. Itu di dasar teori itu seperti itu. Tidak usah terlalu banyak basa-basi apa-apa. Langsung ke teorinya saja. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Ini juga berdasarkan apa yang kalian pakai. Bahan itu ya jatnya ya, jat yang kalian pakai. Kalau alat itu sekecil apapun alat itu dituliskan saja. Dari mulai kabel bahkan sampai peralatan-peralatan gunting dan lain sebagainya juga dituliskan saja, tidak apa-apa. Kemudian cara kerja dan hasil pengamatan. Cara kerjanya mungkin hanya satu saja. Kerjanya kemarin itu alat ujinya kayak apa, ini satu aja. Tapi kalau untuk pengamatan itu dari setiap praktikum, maksudnya ada setiap jenis zat yang diuji. Misalnya pertama garam itu dituliskan jumlahnya berapa. Kemarin kalau tidak saya timbang ya, yang misalnya berapa gram atau enggak kalau Bu ditimbang tapi terus disendokan gitu ya udah misalnya berapa sendok. Kemudian larutannya volumenya berapa. Kemarin kan diukur juga sama kalian volumenya berapa. Kemudian nanti hasil pengamatannya apa? Hasil pengamatannya ketika garam diuji itu apakah ada gelembung, apakah tidak ada gelembung, apakah hanya sedikit gelembungnya, apakah nyala. Yang di tabel waktu itu aja Ibu kasih tahu. Apakah dia menyala terang, apa ledup, apa tidak menyala. Itu hasil pengamatan seperti itu aja. Jadi untuk hasil pengamatan itu per poin, per jenis yang diuji, per jenis zat yang diuji. Kalau cara kerjanya hanya satu aja secara umum itu sedikit aja lah, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya dari hasil percobaan misalnya ternyata garam itu misalnya kalau berdasarkan mengacu kepada teori harusnya elektrolit kuat mah nyalana terang gitu ya, terus ada gelembung banyak. Ternyata kalau dari percobaan garam itu malah elektrolit lemah gitu kan. Ya dituliskan saja garam, kesimpulannya dari percobaan itu elektrolit lemah gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, nanti dibahas di diskusi dan pembahasan. Garam secara teori itu elektrolit kuat gitu, tapi ternyata dari hasil percobaan indikatornya menunjukkan bahwa dia seperti elektrolit lemah gitu. Terus nanti didiskusikan kenapa demikian. Mungkin karena alatnya yang tidak maksimal atau apa gitu ya. Karena ya seperti tadi, praktek itu banyak faktor yang mempengaruhi dan hasil percobaan itu bukan target penilaian utama Ibu.
ya. Nah, yang jadi penilaian ibu mah eh, kejujuran kalian dalam melaporkan. Kemudian tadi pas kemarin pekerjaannya juga ibu amati gitu ya. Di hasilnya mau tidak sesuai teori mau apa ya itu it's okay, nggak apa-apa. Bisa saja kan pada saat praktek kemarin alat yang ibu siapkan itu tidak maksimal. Nah, itu nanti dibahas garam misalnya secara teori itu elektrolit kuat, tapi pas praktek ternyata indikasinya menunjukkan dia bukan elektrolit kuat. Itu bisa terjadi karena misalnya penyebabnya apa-apa. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman. Itu ya. Silakan kalau sudah dikerjakan boleh dikumpulkan di meja ibu melalui KM-nya. Ibu mau nanti aja silakan, tidak masalah, mau nanti mau tidak mengumpulkan tidak apa-apa, tapi itu kembali lagi kepada indikator penilaian. Pekerjaan dikerjakan lebih cepat itu lebih baik dan lebih berkualitas ya. Jadi kalau sekarang kerjakan cepat ya karena menunda-nunda pekerjaan sama saja dengan menambah masalah dalam hidup kita ya. Jadi silahkan dikerjakan, tidak akan lama kok. Ibu percaya kalian sudah bersama ibu sejak kelas 10, kalian sudah dibentuk untuk pribadi yang mandiri, yang berpikir sangat ilmiah. Silahkan manfaatkan, terapkan latihan-latihan yang kalian sudah lakukan, yang sudah kalian terpa selama 3 tahun ini untuk bisa berpikir ilmiah dengan mandiri ya. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.